anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Ibu Pamela Krisnasuri di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Cukup? Baik, materi kita kali ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan remaja. Materi ini untuk SMP atau MTS kelas 7. Ayo kita simak materi dan kompetensi dasarnya berikut ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik, sekunder, dan mental. Kemudian kode yang kedua yaitu memaparkan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik, sekunder, dan mental. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik dapat menguraikan perubahan fisik, sekunder, dan mental, pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan fisik, sekunder, maupun mental, pertumbuhan dan perkembangan remaja. Pertumbuhan remaja. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran baik volume, bobot, dan tinggi badan. Nah, pertumbuhan remaja putri lebih cepat daripada remaja putra. Biasanya remaja putri itu berkisar antara 12 sampai 21 tahun, sedangkan pertumbuhan remaja putra itu antara 13 sampai 22 tahun. Pertumbuhan ini disebut juga dengan perkembangan secara fisik. Nah, para ahli membagi masa remaja menjadi 3 kelompok. Yang pertama, masa remaja awal yaitu dari umur 12 tahun sampai 15 tahun. Kemudian, masa remaja pertengahan dari umur 15 sampai 18 tahun. Yang ketiga yaitu masa remaja akhir yaitu 18 sampai 22 tahun. Untuk perubahan yang mempengaruhi pertumbuhan remaja ada 2 faktor, yaitu yang pertama perubahan internal. Nah, perubahan internal ini adalah perubahan paru-paru, jantung, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan organ-organ tubuh manusia. Kemudian perubahan eksternalnya yaitu tentang tinggi badan, lingkar tubuh, tubuh jakun bagi laki-laki, tubuh payudara bagi perempuan, kemudian tambah tinggi, tambah gemuk, tambah apa, itu adalah perubahan yang mempengaruhi pertumbuhan remaja. Oke. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja ada beberapa macam. Yang pertama yaitu keluarga. Jadi ketika sekeluarga itu orangnya tinggi-tinggi, maka kemungkinan besar anaknya juga tinggi. Nah, faktor yang kedua, faktor makanan. Nah, ketika satu keluarga itu menyajikan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, maka tumbuh kembang remajanya lebih bagus dibandingkan dengan yang kekurangan gizi. Kemudian faktor emosional. Nah, faktor emosional ini juga mempengaruhi pertumbuhan. Kalau dia sering stres, emosian, itu perkembangannya buruk. Kemudian jenis kelamin seperti yang kita tahu tadi, antara laki-laki dan perempuan itu jenis pertumbuhannya lain. Jadi laki-laki itu lebih lambat dibanding perempuan saat pertumbuhan masa remaja. Kemudian status sosial dan ekonomi. Nah, di sini jelas banget ya, kalau ekonomi tidak mendukung, ya makanan maupun kebutuhan lainnya tidak bisa didukung. Kemudian faktor berikutnya yaitu kesehatan. Seseorang yang sering sakit-sakitan, otomatis pertumbuhan fisiknya akan terhambat. Nah, kalau kesehatan seseorang itu bagus, bugar, sehat, itu pertumbuhan fisiknya bakal bagus. Yang terakhir yaitu bentuk tubuh. Bentuk tubuh manusia itu ada 3 macam, yaitu mesomorf, ektomorf, dan endomorf. Nah, mesomorf ini adalah bertulang besar, jadi badannya besar. Kemudian ektomorf itu kurus atau tulangnya kecil, jadi memang pertumbuhannya dia nggak bisa besar karena memang sudah bentuk tubuhnya seperti itu. Nah, endomorf ini yang sedang. Kemudian cara untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan ideal itu ada 3. Yang pertama, menerapkan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Ini sudah kita pelajari kemarin. Kemudian yang kedua, melakukan olahraga secara teratur. Nah, kita sudah memberikan tugas olahraga setiap hari. Yang terakhir yaitu istirahat cukup. Nah, istirahat ini dianggap sebagai tidur ya, tidur pada malam hari yaitu 7 sampai 8 jam. Untuk rumus berat badan ideal itu ada tinggi badan dikurangi 100 dikalikan 90%. Ayo silahkan coba dihitung ya.
Oke, baik. Terima kasih. Selesai sudah materi kita hari ini. Selamat belajar. Silahkan kerjakan tugas yang ada di Google Form di Google Classroom. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.